Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi ya dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Video kali ini akan membahas apakah hipnoterapi itu haram. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Oke, saya membahas ini karena ada salah satu teman ataupun member ya yang bertanya, Mas, apakah hipnoterapi itu haram terkait dengan sebuah pelatihan online atau seminar online yang judulnya itu cukup menggelitik banget, yaitu kenapa hipnoterapi itu haram, seperti itu judulnya. Terus terang saya tidak mengikuti seminar online tersebut, entah isinya bagaimana saya nggak tahu, dan siapa pembicaranya juga saya tidak tahu. Yang jelas selama ini yang saya pahami bahwasanya hipnoterapi itu hukumnya ya boleh-boleh saja. Mungkin kalau dikatakan haram itu masih dikaitkan dengan kata hipnotis ya, yang bersekutu dengan jin, yang berhubungan dengan ilmu sihir untuk mengelabui pikiran manusia supaya ngelilung dan mudah ditipu. Kalau memang jelas-jelas seperti itu, maka hipnotisnya itu haram, apalagi digunakan untuk menghipnoterapi seseorang, jelas itu tidak boleh. Tetapi kalau hipnoterapi itu murni menggunakan mekanisme cara kerja pikiran manusia atau menggunakan ilmu psikologi, maka itu jelas-jelas dibolehkan. Begitu. Saya pernah mendengar ceramahnya seorang ustadz. Beliau pernah bertanya kepada seorang psikolog yang ahli hipnoterapi. Apa jawaban si hipnoterapi tersebut yang ditanya oleh seorang ustadz? Menjawabnya begini, hipnoterapi itu jelas-jelas menggunakan pikiran si klien atau memandu pikiran si klien untuk mengalami kondisi hipnosa, mengalami kondisi relaksasi, kemudian diterapi secara mental, begitu. Maka hal tersebut itu jelas-jelas dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada praktek bersekutu dengan makhluk halus, misalkan jin ataupun setan seperti itu, dan sama sekali tidak menggunakan ilmu hitam. Maka kalau faktanya seperti itu, jelas-jelas itu dihukumi boleh atau halal ya. Baik, kemudian lagi masalah hipnoterapi ya. Mungkin selama ini di Indonesia kata hipnotis atau hipnosis itu masih dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Misalkan kalau Anda melihat di TV ada berita orang ditipu ya, kemudian dia mengatakan saya baru saja dihipnotis oleh seseorang, uang saya diambil, emas saya diambil ya, dan sebagainya. Dia mengatakan telah dihipnotis oleh seseorang. Nah, mungkin dari kejadian semacam ini kita menganggap ya, kita berpersepsi bahwasanya hipnotis itu adalah sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena digunakan untuk menipu seseorang, digunakan untuk mengelabui pikiran seseorang untuk tujuan kejahatan dan lain sebagainya. Maka sebetulnya yang haram bukan ilmu hipnotisnya, tetapi yang haram adalah prakteknya yang disalahgunakan. Oleh sebab itu di Indonesia stigmanya masih buruk ya, apalagi kalau di film-film yang masih dihubungkan dengan kekuatan sihir, kekuatan jin untuk membuat seseorang itu linglung, gak sadar, kemudian mudah ditipu ya, diambil seluruh hartanya dan lain sebagainya. Maka itu jelas ya nggak boleh. Tetapi sekali lagi menariknya di Indonesia sendiri sudah banyak pelatihan hipnoterapi, pelatihan hipnotis ya, termasuk yang saya tahu itu ada IBH, ada IHC dan lain sebagainya. Dan itu sudah legal, sudah resmi, ada izinnya kepada pemerintah, dan sudah berdiri sejak tahun 2000-an ya. Sampai detik ini juga masih ada dan masih beroperasi, masih sering mengadakan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kalau memang itu diharamkan, kalau itu memang dilarang oleh agama, kenapa pemerintah itu membolehkan? Nah, lucu kan ya? Katanya hipnotis itu dilarang, haram, tetapi kok ada pelatihannya seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke pemahaman kita. Kalau kita masih memahami bahwasanya hipnotis atau hipnosis itu masih menggunakan kekuatan jin, masih menggunakan kekuatan makhluk halus, ilmu sihir untuk mengelabui dan menipu manusia, itu jelas dilarang sama agama kita. Tetapi kalau hipnotis yang betul-betul murni menggunakan cara kerja pikiran, apalagi hipnotis yang digunakan untuk
menterapi seseorang, dalam hal ini istilahnya adalah hipnoterapi, maka hal tersebut sangat dibolehkan. Kenapa? Karena bertujuan untuk membantu si klien, untuk membantu seseorang supaya bisa menemukan solusi dalam hidupnya, bisa menemukan hal-hal positif dalam hidupnya, atau bahkan mengalami suatu perubahan besar dalam kehidupannya itu. Maka hipnoterapi semacam ini ya jelas-jelas sangat dibolehkan, ya. Kenapa? Karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, begitu. Maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya hipnoterapi itu halal selama sistem kerjanya menggunakan cara kerja pikiran manusia atau menggunakan ilmu psikologi seperti itu, dan tidak melibatkan makhluk halus, jin, dan lain sebagainya. Ya, tujuannya jelas-jelas bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri, maka hukumnya pun pasti dibolehkan. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.